Shalom, bertemu lagi dengan Bu Teni dalam pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk kelas 9. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita mengawali pembelajaran ini dengan sebuah pujian. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahanmu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ingin lebih lagi akan kasih sayangmu, hidup dalam rencana yang kau beri. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur bahwa Tuhan menjaga dan memelihara hidup kami sampai hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami akan belajar bersama di dalam pembelajaran ini. Kiranya Engkau memberkati kami, beri pemahaman kepada kami, sehingga apa yang kami terima mudah dimengerti, mudah diterapkan. Ini doa dan pengharapan kami Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baiklah anak-anak, hari ini kita masih belajar di bab yang ke-10 tentang membaharui budaya. Di bagian B, kita akan belajar tentang kekristenan dan budaya. Budaya sudah ada sejak manusia ada.
budaya berkembang sesuai dengan peradaban manusia. Jika manusia berubah, maka budaya yang dihasilkan pun mengalami perubahan. Kita dapat melihatnya, ya. Kalian juga belajar sejarah, terutama dalam hal menjaga diri. Orang menciptakan berbagai macam senjata, mulai dari batu sampai sekarang nuklir. Itu merupakan peradaban kebudayaan yang berkembang. Persoalannya adalah bagaimana kita memengaruhi budaya tersebut agar budaya berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi kita tetap menerapkan budaya, tetapi kita tidak menyalahi firman Tuhan. Paulus berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Pembaharuan budaya dalam konteks iman Kristen tidak berarti, perhatikan, pembaharuan budaya dalam konteks iman Kristen tidak berarti mengabaikan atau bahkan membuang segala atribut budaya. Iman Kristen hadir di tengah-tengah budaya untuk membaharui budaya agar buahnya memiliki pengaruh yang positif, mendatangkan kebaikan. Dalam Alkitab dinyatakan bahwa Yesus sendiri memberikan pengaruh dalam memberikan pemaknaan baru, atau Tuhan Yesus sendiri memberikan perubahan yang baru dalam hal budaya yang ada pada waktu itu. Hubungan antara Yesus dan budaya dituliskan oleh penulis Injil Yohanes di awal tulisannya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pada ayat yang ke-14 dijelaskan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-14. Firman yang dinyatakan di dalam ayat ini adalah Allah. Ia telah menjadi manusia dan masuk ke dalam kehidupan manusia. Artinya apa? Allah yang hidup dalam kemewahan, Allah yang hidup dalam semua keteraturan, Allah yang hidup dalam suasana sorga, harus masuk ke dalam budaya manusia yang berdosa, menyesuaikan diri di sana, kemudian berusaha untuk memperbaikinya ketika ia mati di atas kayu salib. Ya. Jadi budaya pada saat itu adalah bagaimana mengorbankan domba jantan sebagai upaya penghapusan dosa. Tuhan Yesus turun dari sorga untuk menyesuaikan itu. Dia menjadi domba yang kudus sebagai budaya manusia untuk menebus
dosa manusia untuk selamanya. Artinya, ketika Tuhan Yesus masuk dalam kehidupan manusia, saat ia berada di dalam dunia, ia berinteraksi langsung dengan konteks budaya, tempat ia hidup atau tempat ia tinggal. Yesus bercakap-cakap dalam bahasa manusia, bergaul dengan kebiasaan pada masa itu, mengikuti sistem religi atau kepercayaan yang dianut oleh lingkungan sekitarnya, dan semua kebiasaan-kebiasaan yang ada di mana Yesus dilahirkan. Semasa pelayanan Yesus tidak menyingkirkan budaya atau merusak budaya. Ia masuk melalui budaya, kebiasaan atau aturan dari budaya setempat yang bertentangan dengan kebenaran firman Allah. Ia barui kebiasaan yang terdapat di antara kehidupan orang Yahudi yang dibaharui oleh Yesus, antara lain. Silahkan kalian memperhatikan buku kalian. Yang pertama, pembaharuan dalam hal mengasihi. Dalam Matius 5 ayat 43-44, Yesus berkata, "Kasihanilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Ayat ini mengingatkan orang Yahudi agar mengasihi semua orang tanpa pilih kasih, termasuk mengasihi orang-orang yang telah berbuat jahat. Hal yang kedua, pembaharuan dalam hal mengampuni. Petrus berpikir bahwa ia akan mengampuni sebanyak 7 kali. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Matius 18 ayat yang ke-22. Artinya ada pengampunan yang tidak terbatas. Ya, setiap hari harus mengampuni. Dan yang ketiga, pembaharuan dalam hal bertindak. Ketika berdiri di depan perempuan yang dituduh berzina, Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yohanes 8 ayat yang ke-11. Hukum yang berlaku pada masa itu menetapkan bahwa orang yang berzina akan dilempari dengan batu. Namun Yesus menunjukkan belas kasihannya dengan mengampuni perempuan itu. Yang keempat, pembaharuan dalam hal gender atau gender, ya. Injil Lukas banyak menuliskan tentang Yesus yang memberi perhatian kepada kaum perempuan. Dalam masyarakat Yahudi, bahkan sampai sekarang ya, dalam beberapa masyarakat di Indonesia, ini pun kadang masih berlaku. Bahkan di dalam aturan gereja juga hal seperti ini masih berlaku. Dalam masyarakat Yahudi, kaum perempuan adalah warga kelas 2.
kedudukan perempuan tidak boleh lebih dari laki-laki. Kata Yesus, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Lukas pasal 10 ayat 41 sampai 42. Yesus ingin mengatakan bahwa perempuan tidak hanya berkutat dengan urusan rumah tangga saja. Perempuan berhak berdiskusi, menimba ilmu, dan belajar. Ia menegur Marta karena pemahaman Marta mencerminkan pandangan masyarakat waktu itu, bahwa perempuan tidak mempunyai hak sama sekali dengan laki-laki untuk duduk dan mendengarkan penjelasan, duduk dan mendengarkan firman Tuhan, duduk dan memberikan pendapat. Hal yang kelima, pembaharuan dalam hal hak asasi manusia. Lukas 18 ayat 15-17 menunjukkan pembaharuan Yesus terhadap pandangan masyarakat mengenai anak-anak. Kala itu anak-anak tidak mempunyai hak untuk mendapat pengajaran di dalam bait Allah. Anak-anak dipandang sebelah mata dalam masyarakat Yahudi. Namun, Yesus menerima anak-anak. Pendidikan agama Kristen juga harus dinikmati oleh semua anak. Sehingga walaupun dalam keadaan capai, waktu orang tua ingin membawa anak-anaknya untuk diberkati oleh Tuhan Yesus dan diusir oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus memarahi murid-muridnya dan berkata, "Biarlah anak-anak ini datang kepadaku, karena merekalah yang akan memiliki kerajaan sorga." Tindakan Tuhan Yesus ini tentu mendapat banyak tantangan dari masyarakat sekitarnya. Namun Tuhan Yesus tidak peduli. Ia hadir untuk semua dan bagi semua. Ia ingin membaharui segala sesuatu yang tidak sesuai dengan konsep pemikiran Allah. Jadi Yesus ketika hadir ke dalam dunia, perlu kita ingat bahwa Ia ingin membaharui segala sesuatu yang tidak sesuai dengan konsep pemikiran Allah. Nah, setelah mendengarkan penjelasan ini, Puteni harap kalian memahami kenapa ketika kita berada di suatu tempat, kita jangan sampai merubah keadaan di sana, kecuali kita harus memberikan penjelasan untuk membawa pembaharuan kebudayaan itu sesuai dengan konsep yang Allah inginkan. Tugas kalian, pilihlah 2 buah gambar dan tempelkan itu di buku tugas kalian. 2 buah gambar ini tentang 2 tradisi budaya yang ada di daerah kedua orang tuamu. Jadi orang tuamu berasal dari daerah mana? Nah, carilah 2 budaya yang ada di daerah kedua orang tuamu dalam bentuk gambar. Kemudian mendeskripsikan gambar-gambar tersebut yang sudah kamu pilih
tentang tradisi-tradisi itu. Apakah tradisi-tradisi itu masih berlaku di daerah orang tuamu? Dan apakah tradisi-tradisi itu dapat membangun iman Kristen kita untuk bertumbuh kepada Allah atau tidak? Berikan alasannya. Kemudian, apakah tradisi-tradisi itu bertentangan dengan Alkitab atau tidak? Kalau bertentangan, apa alasannya? Kalau tidak bertentangan, apa alasannya? Supaya dapat kita mengerti tentang pembaharuan segala sesuatu di dalam sebuah kebudayaan harus sesuai dengan konsep pemikiran Allah. Tugas ini Puteni tunggu sampai jam 6 sore. Difoto dan dikirimkan ke WhatsApp Buteni. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan kalian dengan mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Dan jangan lupa berdoa untuk mengakhiri pembelajaran ini, mengucap syukur bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.